Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah kekuatan dari Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya, sebab Tuhan yang memberi kekuatan. Haleluya Yesus, kami mau teguh di dalam Yesus. Haleluya, sebab Engkau Bapa yang beri kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Kau Bapa yang ajaib dan selalu baik. Haleluya Yesus, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan lebih mendalami lagi apa sebetulnya yang Tuhan Yesus instruksikan dengan menyatakan bahwa kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Saudara sekalian, sebagai pengikut Kristus, maka kita harus sungguh-sungguh taat kepada Dia. Seorang yang diikuti itu harus ditaati. Ketika si pengikut ini tidak sungguh-sungguh mentaati orang yang diikuti, dia tidak akan pernah berhasil menjadi pengikut. Dia akan tersesat-sesat. Itu sebabnya dia harus berusaha supaya fokus kepada orang yang diikuti, supaya tiba di tempat tujuan. Ketika kita mengikuti seseorang yang menuntun kita, misalnya dengan kendaraan bermotor, mobil, maka kita harus konsentrasi ketika dia memasang lampu tanda belok ke kiri. Ya kita harus siap-siap untuk mengikuti ke kiri. Walaupun situasinya memang seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Coba di tengah keramaian kota, di mana lalu lintas begitu ramai, kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, kendaraan roda 4, kendaraan roda ya lebih dari 4 mungkin. Dan kita harus mengikuti si penunjuk jalan ini. Tentunya bukan sesuatu yang begitu mudahnya. Pernah seseorang diberitahu, ayo ikuti. Wah, saya tidak berani. Kalau mengikuti itu bisa lepas nanti. Tolong beri saja alamatnya. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa mengikut itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mengikut Yesus juga bukan sesuatu yang asal-asalan. Oh, saya pengikut Yesus. Saya sudah dibaptis. Saya sudah melayani. Masalahnya bukan di situ. Kita ini benar-benar mengikut atau tidak. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berikan kuncinya, yaitu harus memikul salib dan menyangkal diri. Seringkali orang membayangkan memikul salib itu sesuatu yang mengerikan. Memang iya, salib itu sesuatu yang mengerikan sebetulnya. Melambangkan suatu penyiksaan,
kesengsaraan, dan sebagainya. Tapi sebetulnya yang Yesus ambil di sini, itu bukan masalah sengsaranya, bukan masalah siksaannya. Tapi yang Yesus maksudkan ini adalah ketika mengikut Dia, itu memang sudah tidak bisa main-main lagi. Seperti seorang yang mikul salib, dia tidak punya pilihan apapun selain mikul salib. Begitu juga kalau kita mengklaim bahwa diri kita pengikut Yesus, maka seharusnya tidak ada pilihan lain selain dari mengikut Yesus saja. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan memikul salib, memang itu sesuatu yang bisa disebut mengerikan. Artinya bahwa mengikut Yesus itu sesuatu yang nggak boleh dipandang enteng. No turning back bahkan, no turning back. Tidak ada jalan berputar kembali. Tidak ada pilihan lain. Orang yang disalib dan tidak bisa kemana-mana dia. Nah itulah sebabnya Yesus berikan tambahan lagi menyangkal diri. Dengan demikian, misteri memikul salib ini lebih terbuka lagi. Ternyata ini menyangkal diri itu. Yaitu tidak pakai akunya sendiri, self-denying. Dengan kata lain, tidak pakai maunya sendiri. Karena kita memang seringkali dihadapkan pada opsi-opsi yang membuat kita seringkali bingung. Nah, untuk itulah aku ini jangan dipakai lagi, tidak dipertahankan lagi. Tapi kita pakai akunya Kristus, ngikut saja sama Yesus. Nah, mari pagi hari ini kita melihat sebuah contoh kehidupan seorang yang begini. Kalau kita mengikut Yesus dalam kaitannya dengan memikul salib, menyangkal diri, maka aku kita ini harus betul-betul kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai aku ini menjadi pengambil keputusan atas pengikutan kita kepada Yesus. Oh, namanya nurut berarti bukan decision maker, pengambil keputusan. Kita tidak memutuskan apa-apa, cuma taat saja. Itu menyangkal diri. Nah, tapi ketika kita didesak kepada suatu situasi di mana kita harus mengambil keputusan, nah ini di sini seringkali kita tergelincir di sini. Karena harus menggunakan aku sendiri. Mari kita lihat dulu contohnya. Nanti kita akan bisa memahami lebih dalam lagi. Kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. Mari kita baca mulai ayat yang ke-5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat itu bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar.
Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikhmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Nah, sampai di sini. Saudara sekalian, di sini kita lihat suatu situasi di mana Saul, yang adalah pimpinan tertinggi, raja pada waktu itu, terdesak untuk mengambil suatu keputusan. Jadi situasinya adalah ketika itu orang-orang Filistin berperang melawan orang Israel. Dan nanti kalau kita lihat bahwa sebetulnya di atas kertas orang Filistin itu lebih kuat dari Israel, ditinjau dari persenjataan dan sebagainya. Tetapi orang Israel mempunyai iman kepada Tuhan. Karena pada waktu itu ada Samuel sebagai imam Allah, sebagai nabi juga, yang membimbing mereka secara rohani. Sudah ada perjanjian dengan Saul, antara Saul dan Samuel, bahwa 7 hari lagi Samuel akan datang untuk mempersembahkan korban. Dan setelah itu akan dilihat Tuhan akan melakukan apa. Mungkin Israel akan diperintahkan, "Ayo, serbu balik Filistin," atau gimana ya. Situasinya adalah situasi peperangan. Nah, Saul sebetulnya sudah cukup baik. Dia menunggu selama 7 hari. Tetapi kok dilihat Samuel nggak muncul juga. Belum datang juga. Nah, mulailah si Saul berpikir, ini kalau dibiarkan terus situasinya akan semakin gawat. Rakyat sudah mulai bukan saja ketakutan, dari awal sudah ketakutan sebetulnya, tapi disemangati terus oleh Saul. "Ayo kita berperang, Tuhan nanti akan menyertai kita. Tapi kita harus mempersembahkan korban dulu kepada Tuhan. Nanti lihat, pasti akan ada kemenangan," dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata dari hari ke hari ditunggu sampai hari ke-7, hari yang ditentukan, seperti ada dalam ayat 8 tadi, Samuel sebagai imam belum datang juga. Nah, sementara rakyat sudah mulai kendur semangatnya. Dan ada yang pergilah,
ada yang macam-macam, sudah. Nah, Saul bingung, wah gimana kalau bubar gini? Dia tidak punya pasukan lagi untuk menghadapi orang Filistin. Lalu kemudian Saul berusaha untuk mengambil keputusan dari dirinya. Dia berpikir pertama, situasinya sangat mendesak, emergency. Ini sangat darurat. Harus segera diambil tindakan yang benar. Keputusan yang benar. Yang kedua, Saul berpikir, aku kan orang yang paling berwenang untuk mengambil keputusan. Aku kan rajanya. Berarti aku bisa. Nah, makanya tadi dikatakan pikirku. Nah, akunya dipakai di sini. Saudara sekalian, memang seperti yang Yesus katakan, mengikut dia itu harus memikul salib. Tidak ada opsi lain. Taat kepada dia. Seringkali kita lebih memikirkan opsi-opsi tertentu, baru kita putuskan. Mungkin saudara akan mengatakan, loh berarti kan saya tidak punya pilihan apa-apa dalam hal ini. Iya, namanya pengikut kok. Mau punya pilihan apa? Ya ngikut saja. Nah, inilah yang disebut memikul salib tersebut. Menyangkal diri sebagai pengikut Kristus. Memang kadang-kadang ada banyak hal-hal yang sifatnya itu emergency, darurat, sehingga kita terdesak untuk harus mengambil suatu keputusan. Ini kalau tidak segera diputuskan, wah ini akibatnya bisa fatal, bisa begini, bisa begitu, dan seterusnya. Gimana? Nah, akhirnya muncullah dalam bentuk ide lah apapun untuk mengambil keputusan. Seperti Saul ini. Sebetulnya kalau kita lihat sepintas, apa yang dilakukan Saul itu sepertinya ya itu sesuatu yang wajar karena situasinya betul-betul sangat mendesak. Sangat kritis pada waktu itu. Tetapi di sisi lain, kita lihat di balik itu, ada perintah Tuhan. Karena Samuel jelas sekali mengatakan, kenapa kamu melanggar perintah Tuhan? Nah ini, jelas sekali dikatakan, melanggar perintah Tuhan. Nah orang yang melanggar perintah Tuhan, nggak akan punya hari depan. Itulah sebabnya mari saat ini kita belajar bagaimana supaya kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang selalu taat, setia. Bagaimana caranya? Akunya tidak dipertahankan, nurut sama Yesus. Tuhan, apa yang Engkau mau? Aku lakukan. Aku akan berjalan sesuai dengan mau-Mu. Walaupun seringkali itu mungkin bertentangan dengan akal pikiran kita. Logika kita mengatakan, mestinya begini. Tapi namanya pengikut Yesus, ya harus nurut Yesus. Apapun juga yang Yesus mau. Sayang sekali, Saul kehilangan hari depannya. Karena menggunakan akunya sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, pimpinlah kami Tuhan. Seringkali kami memang terdesak dengan situasi, sehingga kami cenderung untuk menentukan sendiri opsi-opsi kami. Tapi mulai saat ini Roh Kudus tuntun kami
Dan di dalam nama Yesus, sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami dalam perlindungan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Amin.